Halo teman-teman, aku Agi. Jadi di video kali ini aku ngasih tahu ke teman-teman, ini adalah level pemula atau beginner ya teman-teman. Yang dimana yang akan kita bahas nantinya itu terkait dengan antar muka Excel dan fungsinya teman-teman. Bisa dilihat pada layar ya. Yang di sini yang pertama itu terkait dengan antar muka Excel dan fungsinya. Yang yang pertama itu adalah application header teman-teman. Jadi sebenarnya application header itu ada beberapa teman-teman. Bisa dilihat yaitu di sini ada auto save teman-teman. Ini adalah tombol auto save. Kemudian yang kedua itu untuk application header itu adalah tombol save seperti ini teman-teman. Dan kemudian ada title bar. Nah, title barnya itu yang mana? Title barnya itu yang ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat ini, kalau misalnya diklik seperti ini nih. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini ada file nama yang namanya terkait dengan Excel teman-teman. Terus di sini ada lokasi dokumennya ketika kita save ya. Dan ini adalah historinya teman-teman. Itu terkait dengan title gitu ya. Gambarin. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk bagian-bagian antarmuka Excel dan maksudnya yang kedua itu adalah mencari dengan search bar. Search bar-nya itu yang mana? Masih di bagian yang atas teman-teman. Search bar-nya itu yang ini. Nah, kalau kita klik, kita mau cari apa aja itu bisa di sini. Itu adalah bagian search bar yang dimana fungsinya itu adalah mencari fungsi nilai atau fitur atau kontak dialog atau apapun yang menggunakan Excel teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah profile. Nah, untuk profilnya itu yang mana? Profilnya itu yang ini teman-teman. Masih bagian atas. Nih kalau misalnya teman-teman lihat nih yang bulat seperti ini. Nah, ini kelihatan. Yang dimana untuk profilnya itu di sini ada pengaturan ya teman-teman ya. Ada pengaturan. Jadi teman-teman bisa atur Excel teman-teman di sini. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman klik. Nah, yang dimana fungsinya itu tadi seperti yang gue sebutin teman-teman itu berhubungan dengan pengaturan profil dan akun Microsoft gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah menu file. Jadi menu filenya itu yang mana di antara antar muka Excel ini itu yang sudut sebelah kanan, sudut sebelah kiri paling atas teman-teman. Ini yang file. Jadi kalau kita klik seperti ini, kita akan diarahkan di bagian backstage ya, yang dimana menu filenya sendiri itu banyak fitur-fiturnya teman-teman. Jadi bisa teman-teman cek sendiri ya. Jadi bisa teman taati sendiri untuk bagian file ini. Gitu ya. Kita kembali lagi. Yang dimana fungsinya itu kalau yang aku artikan di sini ya, eh, itu adalah membawa kita ke bagian tampil antarmuka Excel yang namanya backstage ya teman-teman. Tadi backstage itu kalau kita klik tuh dia muncul fitur-fitur ini gitu. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima. Nah, yang kelima terkait dengan antarmuka Excel itu untuk level beginner atau pemula itu adalah ribbon. Nah, ribbon itu yang mana? Pasti teman-teman yang belum belum familiar lah sama kata ribbon itu sebenarnya ini teman-teman. Ini adalah ribbon. Ini yang ini aku ini ya mouse ini yang aku arahin. Ini adalah ribbon teman-teman. Ribbon itu ada file, ada tab-tab home, kemudian yang lain gitu ya. Kemudian untuk tab, nah menetap itu tadi kita balik ke ribbon. Ribbon kan ini ya banyak ya. Kemudian kalau kita tab itu ada di dalam menu ribbon. Contohnya ini ada file ya, kemudian ada tab home, kemudian ada insert, file op, formula, bar, review itu adalah menu tab teman-teman. Yang dimana eh, terkait dengan menu tab ini ada subkategori lagi di bagian menu tab ini gitu ya teman-teman. Kemudian kelompok perintah. Nah, kelompok perintah itu yang mana? Kelompok perintah itu yang ini teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke dalam menu insert atau tab, itu ada kelompok perintah teman-teman. Di sini ada yang namanya font, alignment, number, stylus, cell, editing gitu ya. Ini kelihatan gitu teman. Jadi di bagian kelompok perintah ini ada font. Di dalam font ini ada beberapa kelompok perintah lagi atau perintah dialog teman-teman. Nanti kita bahas. Jadi setelah itu ini ada yang namanya tombol perintah. Tadi kan kelompok perintah yang ini nih ya. Kita klik insert, kemudian ada subkategori lagi kelompok perintah. Nah, di bagian ini kelompok perintah ini teman-teman, misalnya
font ya. Jadi kalau di bagian font ini kan misalnya kita klik ini ya, kita klik bagian colornya ya, font colornya. Nah, ini ada perintah lagi teman-teman. Jadi kita mau mau yang mana ini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada ribbon, di dalam ribbon ada menu tab, di dalam tab ada subkategori, kategori gitu ya, sorry. Di dalam subkategori juga ada lagi gitu ya. Tombol perintah lagi seperti yang tadi aku jelasin. Nah, kemudian buka dialog box. Nah, buka dialog box itu yang mana teman-teman? Jadi di sini adalah yang dimana di dalam yang seperti yang aku sebutin ya teman-teman, untuk untuk apa namanya, buka dialognya itu contoh kalau misalnya di bagian ribbon kita klik kan tab home seperti ini, kemudian di dalam tab font ini ada font kan, di dalam font ini ada dialog teman-teman. Jadi dialognya ini misalkan nih, ini adalah dialog box ya. Jadi di dalam kelompok perintah itu ada dialog box lagi. Dialognya yang ini, kita mau pilih yang bagian mana lagi gitu. Kita tinggal klik aja mau bagian mana gitu. Itulah terkait dengan antar muka Excel ya dan fungsinya. Nah, kemudian ribbon display option. Nah, jadi untuk ini gunanya sebenarnya kalau misalnya Excelnya ini ternyata agak sempit nih, kita mau lebarin gitu ya supaya leluasa lah kerjanya kita. Itu terletak di sini teman-teman, sudut sebelah kanan yang ada tombol panah ke bawah ya. Ini sorry, itu kita klik. Nah, maka akan muncul yang namanya show ribbon seperti ini teman-teman. Ini akan muncul. Jadi dia ada full screen mode. Kalau kita klik nih, maka hasilnya kayak gini. Gitu ya. Nah, kalau mau kita hanya tabelnya aja, bagian tabnya aja yang kelihatan, nah bisa teman-teman untuk bagian ribbonnya gitu ya. Kemudian di sini juga kalau mau dilihat ya, ini ada lagi, ini kita cek ya. Nah, di sini ada yang always ribbon show gitu ya teman-teman. Ini kita klik aja. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang mau kita bahas antar bagian antar muka ini, yang ke-11 adalah formula bar. Nah, di dalam formula bar ini juga ada 3 bagian juga teman-teman, yang dimana yang pertama adalah name box gitu ya. Jadi di formula bar itu yang ini teman-teman. Ini adalah formula bar nih ya. Ini bisa kita kecilin ke atas. Nah, untuk name box-nya itu ada di sini teman-teman. Nah, ini adalah name box yang dimana ini adalah untuk menampilkan dari suatu sel ya. Jadi kalau misalnya ada range kemudian sama selnya itu kelihatan di sini. Gitu ya. Ini adalah name box. Kemudian untuk insert function itu misal di sini teman-teman. Kalau kita klik satu sel maka kelihatan di sini atau di sel lain. Kalau mau kita insert juga di sini misalnya rumusnya sama dengan if gitu ya. Seperti ini. Maka di sini bisa teman-teman di bagian formula bar gitu ya. Jadi secara general kita hapus lagi. Jadi secara general untuk formula bar itu adalah berperan untuk menampilkan isi dari suatu sel. Ya. Isi dari sel dapat berubah suatu nilai ataupun rumus. Nah, kemudian yang ke-12 adalah worksheet area. Gitu ya. Nah, worksheet area itu yang mana? Jadi sebenarnya ini adalah lembar kerja untuk area ya teman-teman. Atau kita ubah satu lagi ya. Nih ya, ini adalah worksheet area teman-teman. Yang dimana worksheet area ini seperti yang tadi itu ada yang namanya cup header. Nah, headernya itu ini teman-teman. Nih, kita balik ya. Jadi worksheet area itu ada kolom header, kemudian baris juga, dan selnya berbentuk kotak-kotak. Yang pertama adalah ini nih. Ini adalah ini teman-teman. Yang ABC itu adalah kolom header teman-teman atau kepala ya. Kepala kolom lah bahasanya lebih gampang. Jadi A sampai Z atau sampai lebih lah gitu ya intinya. Kemudian itu di bagian worksheet area juga ada yang namanya baris. Baris itu ke bawah teman-teman. Jadi di sini ada 1 sampai berapa baris gitu ya. Sebelah kiri ini. Itu adalah baris.
Nah, kemudian untuk kotak-kotak kecil ini ya, teman-teman yang aku klik ini itu adalah sel ya, teman-teman. Jadi di sini ada sel kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya. Ini adalah sel berbentuk kotak-kotak gini ya. Nah, gitu. Kemudian eh, teman-teman kalau misalnya teman gabung di sini ini namanya range gitu ya. Jadi dia kalau ini kan sel satu hanya berbentuk persimpangan antara baris dengan kolom itu sel. Tapi kalau kita blok ini kan itu namanya range. Jadi kumpulan dari beberapa sel dengan range. Sel dengan kolom, sorry. Itu ya teman-teman. Kita balik ke sini. Itu adalah worksheet area teman-teman. Kemudian dari di bagian worksheet area itu ada yang namanya panel. Nah, panel itu yang mana? Panel ini teman-teman. Yang yang ini apa namanya? Kalau kursor aku tuh aku letak di sini nih ya. Kelihatan nggak ya? Tanda tambah. Itu ada sheet panel teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nambahin lembar kerja baru bisa dari sini. Contohnya seperti ini. Nah, ini kelihatannya. Ini lembar kerja baru. Kita hapus saja. Gitu ya. Nah, kemudian yang ke-13 adalah itu status bar teman-teman. Yang dimana kalau misalnya dari sheet atau ini ya sel gini ya, misal nih aku ketik nih nomor 8 di sel ini ya 7. Jadi kalau kita blok seperti ini, sheetnya akan kelihatan nih sheet panelnya atau sorry status barnya. Kan tadi gua kasih area ya. Nah, status barnya kelihatan. Nah, ngeliatnya itu dari mana? Dari sini teman-teman, sudut paling bawah paling atas nih. Nah, ini ada average, ada count, ada sum. Jadi ada beberapa pilihan lah ya terkait dengan status bar yang kita blok gitu. Oke teman-teman. Atau kita coba di sini ha. Ini misal kita 8, 9, ini 0. Nah, kalau kita blok seperti ini akan kelihatan gitu ya di bagian bawah ini. Itulah kurang lebih terkait dengan status bar teman-teman. Jadi yang terakhir adalah ke-14. Itu adalah share dan comment. Itu ada di menu sudut sebelah kanan paling atas itu ada share. Jadi teman-teman bisa share kemana aja, baik itu link atau ke teman kalian ya. Kemudian ini juga ada komen ya. Itu ya teman-teman. Jadi di sel ini kita klik kalau mau kita komen juga bisa gitu ya. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah terkait dengan pengetahuan awal atau level basic atau juga beginner, baik itu pemula atau dasar. Iya, karena saling berkaitan ya. Yang dimana antar muka Excel dan fungsinya, teman-teman. Oke, mungkin dari aku itu aja, teman-teman. Dibantu share ke temannya kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari. Jadi, setelah ini yang mau aku bahas nantinya terkait dengan menggunakan format cell, kemudian adalah mengoperasikan aritmatika dasar, dan terakhir adalah first panel. Itu terkait dengan level beginner ya teman-teman. Jadi dan atau basic juga nanti ada gitu ya. Jadi teman-teman pantengin terus untuk jadwalnya terkait dengan video ini ya, atau teman nanti bisa nanti aku buat dalam playlist ya. Jadi teman-teman biar mudah untuk belajarnya. Oke, aku lagi teman-teman. Thank you. Jangan lupa share, kemudian like ya teman-teman, dan share ke temannya kalian. By the way, aku juga ada e-book ya di link deskripsi, dan teman-teman bisa hubungin aku di situ atau konsultasi. Oke, terima kasih teman-teman.